semua selalu sehat-sehat ya. Nah, pagi ini Mbak Rini ditemani oleh Kak Jojo. Selamat pagi Kak Jojo. Ya, adik-adik kita akan memuji Tuhan. Nah, semua bangkit berdiri yuk. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, tema ibadah minggu ini, mari bercerita kisah sukacita. Melalui tema ibadah ini, kita hendak diajak untuk dapat ikut menceritakan kabar sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dengan selalu gemar menceritakan sesuatu kebaikan kepada teman-teman. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kuasa-Nya melalui Roh Kudus untuk mengingatkan kita agar senantiasa menjadi pembawa kabar kebaikan bagi teman kami. Amin. Yuk Kak Jojo, kita akan menyanyi lagi dan memuji Tuhan di kepak-kepakan tanganku. Selamat pagi anak-anak. Selamat mengikuti ibadah anak pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua
Mari anak-anak, sebelum ibadah kita mulai, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sehingga Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan kami laksanakan bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun berada dan di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan anak-anak kami agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami semua agar mereka boleh ibadah dengan baik dan mendengarkan sabda firman-Mu, sehingga Tuhan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir dari ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Kita akan memuji nama Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Yuk! Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Nah, siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama akan membuka dari Mazmur 4 ya. Yuk, jangan lupa Mazmur ada di Perjanjian Lama ya. Sudah siap semua? Kita akan membaca Mazmur 4. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita?
Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali TAA, taat, sebelum kita mendengarkan firman. Bapa di dalam surga, kami seringkali masih sulit untuk menjadi penyebar kebenaran dan cinta kasih-Mu. Bahkan lebih memilih hanya sebagai pendengar. Ampunilah kami ya Bapa. Amin. Ya, kita akan membaca berita anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, serta mengingatkan kami untuk senantiasa terus belajar, menceritakan tentang cinta kasih dan menjadi pelaku yang baik atas setiap perintah firman-Mu. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari Lukas 24 ayat 47 sampai 48a. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Kita bangkit berdiri ya. Kusutan menuturkan. Siap Kak Jojo? Yesus
Mari adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kalau pada hari yang indah ini kami sudah boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Sebentar kami akan mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya Engkau mau dan selalu membimbing kami masing-masing agar kami boleh mendengarkan firman dengan manis, dengan tenang. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari Minggu ini. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan membaca kembali dari Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Nah, kali ini Lukas ada di dalam perjanjian baru. Lukas 24 ya. Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatnya. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Bercerita kisah sukacita. Selamat mendengarkan firman. Halo adik-adik yang manis dan dikasihi Tuhan Yesus. Aku mau tanya nih, siapa di antara kalian yang senang bercerita kepada teman atau kepada mama papa? Kalian tahu gak sih, ternyata bercerita itu asik loh. Apalagi kalau ceritanya itu adalah cerita yang menyenangkan. Pasti teman atau orang lain yang mendengarkan cerita kita pun menjadi terhibur dan senang. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang anak yang senang menceritakan kisah Tuhan Yesus kepada teman-temannya. Yuk kita simak sama-sama. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Tia. Dia adalah anak yang sangat periang dan suka bercerita. Tia senang sekali bercerita tentang Tuhan Yesus. Sebab sejak kecil ayah dan ibunya selalu menceritakan kisah-kisah Tuhan Yesus kepada Tia sebelum Tia tidur.
Nah, Tia ingin membagikan cerita itu kepada teman-temannya di sekolah minggu, supaya teman-temannya juga semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Jadi pada hari Minggu, ketika Tia mengikuti sekolah minggu, Kak Wati bertanya kepada anak-anak. Adik-adik, siapa yang sudah mengenal Tuhan Yesus? Dengan serempak, anak-anak sekolah minggu menjawab sambil mengangkat tangan. Wah, semua anak di sini sudah kenal ya sama Tuhan Yesus. Nah, ayo, sekarang siapa yang berani cerita tentang Tuhan Yesus? Tanya Kak Wati lagi. Tia yang merasa mendapat kesempatan, ia langsung mengangkat tangannya dan berkata lantang. Saya, Kak. Kak Wati pun mempersilahkan Tia untuk bercerita. Dengan penuh semangat dan percaya diri, Tia mulai bercerita tentang siapa Tuhan Yesus dan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Teman-temannya sangat senang mendengarkan cerita Tia. Lalu ada salah satu teman Tia yang bernama Sasa. Ia sangat kagum mendengarkan cerita Tia tentang Tuhan Yesus. Dalam hatinya, ia ingin sekali bercerita tentang Tuhan Yesus sama seperti Tia. Mama, besok aku mau sekolah minggu. Tolong bangunin aku lebih pagi ya, Ma. Pinta Sasa pada mamanya. Kata mama, Wah, tumben anak mama. Semangat mau ikut sekolah minggu. Biasanya kamu selalu males-malesan kalau disuruh sekolah minggu. Kemarin, waktu Sasa ikut sekolah minggu, Sasa mendengar Tia bercerita pengalamannya bersama Tuhan Yesus, Ma. Aku jadi pingin merasakan kasih Tuhan Yesus yang Tia rasakan. Untuk itu, aku mau rajin berdoa, baca Alkitab, dan rajin sekolah minggu, Ma. jelas Sasa kepada mamanya. Wah, mama harus berterima kasih sama Tia nih. Karena berkat cerita Tia, anak mama jadi mau mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Ucap mama senang. Ya, Ma, aku juga mau seperti Tia. Kalau aku bercerita tentang Tuhan Yesus, pasti banyak orang yang akan mengalami sukacita dan kasih Tuhan Yesus, Ma, seperti aku. Kata Sasa dengan antusias. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Sebuah peristiwa yang membuat para murid bersukacita karena Tuhan Yesus telah benar-benar membuktikan kuasa-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid supaya mereka menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang, agar semua orang di segala bangsa mengetahui bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus mereka telah beroleh pengampunan dosa. Nah, adik-adik, kita pun adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan itu artinya Tuhan Yesus hidup dan telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita pun harus bersukacita dan harus mau menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada teman, sahabat, keluarga, dan semua orang di sekitar kita, supaya mereka lebih mengenal Tuhan Yesus dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan kembali berdoa bersama untuk doa syafaat. Nah, duduk yang manis, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini ada beberapa doa yang akan kami sampaikan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau menyertai orang tua kami, kiranya Engkau juga menyertai seluruh jemaat gereja yang pada saat ini masih belum bisa bergereja. Dan Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu hendak berdoa juga untuk warga jemaat dan teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, dan ada juga yang sedang menderita terkena virus COVID. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan juga menyembuhkan jemaat dan teman-teman kami yang sedang menderita sakit. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kami yang masih belajar di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami, walaupun kami boleh belajar di rumah, biarlah kami juga boleh belajar dengan baik dan boleh menerima ilmu pengetahuan juga dengan baik. Dan pada saatnya nanti, jika murid-murid dan teman-teman kami serta kami sendiri boleh kembali ke sekolah, biarlah kami boleh bersekolah kembali dengan tenang. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mengucap syukur lewat persembahan. Nah, adik-adik sudah menyiapkan kan dari Mama dan Papa di rumah? Ya, mari kita akan memuji nama Tuhan sambil memberikan persembahan. Aku bawa dan berikan. Selamat pagi teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tidur malam yang Kau beri dan Engkau bangunkan kami dalam keadaan segar dan sehat, dan dapat memuji Engkau di pagi hari yang indah ini. Terima kasih juga Engkau izinkan kami dapat berkumpul dan beribadah walaupun hanya melalui online. Terima kasih kami juga boleh mendengar firman-Mu melalui cerita yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pemimpin ibadah minggu ini. Pagi ini kami juga memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur untuk pemberian-Mu melalui orang tua kami. Pakailah dan terimalah Tuhan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kasih karena berkat-Mu yang melimpah. Doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
akan kembali bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan, dia harus semakin bertambah. Kak Jojo. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan dan senantiasa meneladani Tuhan Yesus yang selalu menjadi pembawa damai dan menebarkan kabar sukacita bagi sesama dimanapun berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sekarang kita telah berada di penghujung ibadah anak pada hari Minggu ini. Kita akan sama-sama memuji kembali nama Tuhan. Aku diberkati. Sehabis ini ada aktivitas ya yang akan dipimpin oleh teman kalian. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi teman-teman, apa kabar? Tentunya kalian baik-baik saja bukan? Hari ini kita akan membuat aktivitas cerita tentang Tuhan Yesus. Bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah gunting, yang kedua adalah lem, yang ketiga adalah kertas buffalo yang sudah digambar bentuk salib, dan yang terakhir adalah gambar-gambar tentang Tuhan Yesus. Cara membuatnya adalah kertas buffalo yang sudah digambar digunting terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, ditempel cerita tentang Tuhan Yesusnya ditempel. Jadinya seperti ini. Nah, teman-teman, yuk kita cerita tentang Tuhan Yesus. Ini ketika Tuhan Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ini ketika Tuhan Yesus telah membuat mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang. Nah, yang ini ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Lalu yang ini Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, teman-teman, jangan lupa kirimkan video kalian bercerita tentang Tuhan Yesus dengan salib ini.
Selamat mencoba ya teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat selalu. Dadah.